Nah, itu seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman, kami sampaikan bahwa itulah 3 pokok kesalahan kami dalam menanam timun ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam video kali ini. Saya doakan kepada teman-teman yang menonton, semoga selalu sehat dan tentunya dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Amin. Teman-teman, dalam video kali ini kami akan memberikan informasi, berbagi informasi ya. Sekarang ini di kebun timun kami ya. Dan beberapa waktu yang lalu kami dikunjungi oleh seorang penyuluh pertanian dan memberikan beberapa informasi. Dan dalam video kali ini kami ingin berbagi kepada teman-teman. Apa itu? Yaitu kesalahan kami dalam menanam timun di tempat ini. Jadi kami akan berbagi di video kali ini dan semoga tidak diikuti ya, tidak ditiru oleh teman-teman, atau menjadi bahan evaluasi juga bagi teman-teman yang sedang menonton di video kali ini. Kesalahan kami yang pertama dalam menanam timun di lahan kami ini adalah ini teman-teman ya. Bisa dilihat ini adalah selokan apa parit ya, tempat ini tujuannya ketika memang hujan maka air bisa mengalir. Tapi menurut penjelasan dari penyuluh pertanian yang beliau berkunjung beberapa hari yang lalu adalah ini masih terlalu dangkal teman-teman ya, masih sangat terlalu dangkal. Mestinya idealnya itu kedalaman selokan ini, kedalaman saluran airin ketika hujan harus sejengkal ya, maksudnya bedengan itu harus tingginya sejengkal kira-kira dari parit ini, dari selokan ini. Tujuannya apa? Ketika hujan maka air itu gampang mengalir, dia gampang lewat ya, gampang lewat dari bedengan kita, tidak tergenang. Karena ketika dangkal seperti ini teman-teman bisa lihat, memang kami akui bahwa ini sangat dangkal. Ini hanya beberapa senti saja dari ketinggian bedengan yang ada. Nah, jika seperti ini maka ketika hujan akan tergenang, akan tidak cepat melewati, air itu tidak cepat melewati bedengan kita sehingga merendam ini akar tanaman kita. Ya, akar tanaman kita bisa terendam. Dari situ akan berpengaruh kepada perkembangan tanaman kita. Pengaruhnya adalah yang pertama, bisa terjadi pembusukan akar terhadap tanaman kita. Kalaupun tidak terjadi pembusukan terhadap akar tanaman kita, tetapi pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita. Dalam hal ini mungkin pembuahan tidak terlalu maksimal, kemudian percabangan tidak terlalu maksimal. Karena itu tadi akar terendam. Akibat dari ini tadi teman-teman ya, selokan yang kami buat ini memang masih sangat rendah. Memang terjadi ketika hujan ini agak-agak tergenang, itu mempengaruhi. Itulah koreksi dari penyuluh pertanian yang beberapa hari lalu berkunjung di lahan kami ini. Kemudian yang kesalahan yang kedua yang kami lakukan adalah ketika bedengan pada waktu itu selesai kami buat, maka kami tidak melakukan pengukuran pH tanah. Jadi pada saat bedengan kami ini selesai, jadi kami tidak melakukan pengukuran pH tanah. Akhirnya menurut penyuluh pertanian yang berkunjung ke tempat kami kemarin ini, diperkirakan tanaman kami ini kondisi tanahnya pH-nya cukup rendah ini. Nah, sehingga yang terjadi adalah tanaman kami ini lebih rindang daunnya ketimbang buah dari tanaman. Karena kenapa? Ketika tanah itu pH-nya terlalu rendah, maka ketika dilakukan pemupukan maka yang terserap itu hanya kandungan nitrogen daripada fosfor atau kalium, yang itu adalah sangat membantu tuh pembuahan tanaman teman-teman. Itu kesalahan kami yang kedua.
karena tidak dilakukan pengukuran terhadap pH tanah. Kesalahan kami yang ketiga adalah ini teman-teman, kami sangat-sangat terlambat, dipengaruhi juga oleh mungkin kesibukan kami ya. Terlambat di mananya? Pada saat pemotongan pucuk. Padahal menurut penjelasan dari penyuluh pertanian kemarin, setelah tanaman itu tumbuh, di daun yang ke-6 apa ke-7 itu sampai ke-7 itu mestinya idealnya sudah dilakukan pemotongan pucuk supaya terjadi tunas atau sulur-sulur baru ya, itulah nanti yang akan tempatnya buah. Nah, kami kemarin memang sangat-sangat terlambat dalam hal pemotongan pucuk itu. Hasilnya memang ini dia sudah tinggi seperti ini, tapi buahnya masih beberapa teman-teman ya. Itu kesalahan yang ketiga. Terus dalam kunjungan penyuluh pertanian kemarin kami juga sempat bertanya ya pada beliau bahwa terus bagaimana dengan pemupukan? Pemupukan sebetulnya tergantung kondisi tanah ya. Jadi ketika memang di lahan kami ini yang baru diolah, itu memang rata-rata humus masih bagus ya, sehingga pemupukan sebetulnya belum terlalu sebagai prioritas. Nah, itu seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman, kami sampaikan bahwa itulah 3 pokok kesalahan kami dalam menanam timun ini teman-teman. Yang pertama, tinggi selokan dari bedengan itu sangat rendah. Mestinya ya harus setinggi 20 sentian ya, sehingga bedengan itu bisa aman dari genangan air. Yang kedua, kami tidak melakukan pengukuran pH tanah. Yang ketiga adalah keterlambatan kami dalam memotong pucuk, sehingga sangat mempengaruhi dalam menghasilkan buah dari tanaman kami. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kami berbagi informasi yang diberikan oleh penyuluh pertanian. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe.